Bismillah, alhamdulillah. Alladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, jamaah khususnya yang ada di Arab Saudi, jamaah Majelis Ta'lim Darul Ulum, dan seluruh pemirsa yang bisa mengikuti kajian ini yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Mungkin di tengah cuaca di Arab Saudi yang dingin dan di sini Surabaya sedang hujan ini ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya datang panjenengan semua dan juga tidak mengurangi semangat kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap ridhonya serta mendapat barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting lagi, mudah-mudahan jamaah sekalian kita diberikan kesehatan ya sekeluarga dan diberikan kecukupan, kebahagiaan, barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala dinihas salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ya rabbal alamin. As-shalawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita junjung tinggi, kita pegang teguh pusaka warisan beliau yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan menjaga ukhuwah kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnahnya dan berharap syafaat beliau dan bersama-sama beliau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, langsung saja kita lanjutkan, ada waktu sedikit ini ya jamaah ya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 76 ya. Monggo langsung dibaca ayat 76 sampai 78. Ya, 76. Silakan ya. Silakan. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Mohon maaf Mbak Rahimah, sebentar Mbak Rahimah. Rahimah ayat 76. Wa idza laqul ladina. 76? Ya, 76. Oh ya Allah. Mana pakai? Ya Allah ya Allah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم
أفلا تعقلون أولا يعلموا. Oh, udah sudah. Sadaqallahul azim. Terima kasih, barakallah. Ini Mbak atau Bunda Rahimah ini pemirsa, beliau ini asli dari Madura ya, dan bertemu dengan kita di kajian Darul Ulum Arab Saudi. Mudah-mudahan Allah memberkahi, meridhoi dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi ini masih membicarakan tentang model-modelnya orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Yahudi yang munafik ya. Karena orang Yahudi itu sebetulnya atau orang Bani Israel itu sebetulnya juga ada yang beriman, ada yang musyrik, ada yang munafik begitu ya. Nah, di sini disebutkan wa idza laqu, dan ketika mereka bertemu ya, mereka ini adalah munafiqul Yahud, yaitu munafik-munafiknya orang-orang Yahudi. Jadi golongan Yahudi yang munafik ya, atau orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi alladzina amanu, berjumpa dengan orang-orang beriman. Qalu, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Mengatakan beriman ketika berjumpa dengan orang-orang beriman ya. Jadi seperti itu karena punya dua wajah ya, dua karakter, dua pencitraan. Yang satu ketika berjumpa dengan orang beriman mereka mengatakan beriman ya, qalu amanna. Beriman apa? Bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabiyun, seorang nabi ya, wa huwa hali utawi Nabi Muhammad iku al mubasysyiru bih, yang memberikan kabar gembira ya. Memberikan kabar gembira, memberikan apa itu, membawa risalah ya, di mana risalah itu sudah dijelaskan, dibeberkan fi Taurati atau fi kitabina, di dalam kitab kami kata orang Yahudi ya, yaitu kitab Taurat. Ini jadi bagi mereka ketika berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan kepada orang beriman bahwa memang betul Muhammad itu adalah utusan Allah ya, sebagaimana diterangkan di dalam kitab kami, kitab Taurat. Begitu jamaah sekalian. Akan tetapi ketika wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin, ketika mereka raja'a kembali, ba'dhum ya, ila ba'dhin, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, ketika berkumpul dengan teman-teman mereka, qalu ay ru'asa'uhum ya, tokoh-tokoh mereka ketika mereka berjumpa dengan pimpinan-pimpinan mereka ya, kelompok-kelompok mereka, alladzina lam yunafiqu liman nafaqa ya, yaitu orang-orang yang belum pernah beriman. Jadi sebab nusulnya yang ini kan ceritanya kan ada orang Yahudi yang beriman kepada Rasulullah, tapi pada akhirnya mereka munafik ya. Mereka mengingkari keimanannya itu, sehingga ketika mereka kembali kepada orang-orang Yahudi sesama mereka, dan mereka qalu, mereka mengatakan di tengah-tengah para tokoh-tokoh mereka itu, attahaddumuhum bima fatahallahu alaikum atau haditsunahum bima fatahallahu alaikum. Wah, jangan-jangan kalian menceritakan ya, tentang apa-apa yang dibuka oleh Allah terhadap kebenaran berita tentang persifatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Jadi artinya di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama jamaah, bahwa mereka ini menipu orang-orang beriman. Tapi kemungkinan kedua, mereka ini justru membuka aib mereka sendiri, bahwa yang mereka selama ini bohongkan itu, mereka dustakan itu ya, sebetulnya mereka buka sendiri. Jadi mereka jelaskan sendiri bahwa mereka cerita kepada sahabat Rasulullah SAW bahwa di dalam risalah yang dibawa oleh Nabi Musa dan risalah Rasulullah SAW itu sangat berbeda. Ketika berbicara masalah risalah Nabi Musa ya, mereka bercerita sendiri kepada orang-orang beriman bahwa Nabi Musa itu hanya diutus untuk kaumnya sendiri, berbeda dengan Rasulullah yang diutus untuk kafatan linnas, bahkan diutus untuk rahmatan lil alamin.
Ini jamaah sekalian, dan itu kemudian mereka sampaikan kepada orang-orang beriman. Nah, ketika kembali kepada kelompok-kelompok mereka, itulah mereka kemudian semacam di apa ya, bahasa Jawanya itu diwelehno ya, atau di apa kan ya, dimarahin lah ya. Kamu kok bisa ketemu dengan mereka, jangan-jangan kamu nanti menceritakan tentang kebenaran sifatnya Nabi Muhammad yang selama ini kita rahasiakan, yang selama ini sudah diterangkan di dalam kitab Taurat tentang sifatnya Nabi Muhammad, tapi kita tutup-tutupi. Jangan-jangan malah kamu buka gitu kan. Nah, liyukhasimukum ya. Jadi walam lisairurah. Jadi liyuhajjukum di sini sairurah itu akibatnya ya. Yang akan berakibat bahwa dengan kedatangan mereka di tengah-tengah orang beriman, menceritakan tentang risalah Rasulullah yang menyeluruh kepada seluruh manusia ya, justru akan menjadi bumerang ya, akan menjadi bantahan bagi orang Yahudi itu sendiri ya. Bahkan nanti itu akan menjadi pertanggungjawaban bihi inda rabbikum ya, di sisi Tuhan kalian. Jadi bahwa betul-betul yang menjadi kebenaran atas risalah Rasulullah SAW adalah yang ada di dalam kitab Taurat, yang kemudian disempurnakan di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Nah, disinilah maka mereka ditegaskan di akhir ayat, afala taqilun ya kan, afala taqilun annahum yuhajjunakum idza haddatsumuhum ya fatumbihu. Jadi apakah mereka tidak berpikir bahwa dengan mereka cerita itu adalah bantahan mereka sendiri tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tentang kesahihan riwayat sifatnya Rasulullah ya, yang mereka tutupi justru mereka buka sendiri. Jadi ini menunjukkan kelemahan mereka karena kemunafikan mereka. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini juga menggambarkan kepada kehidupan kita bahwa sepandai-pandainya kita membungkus kebohongan pasti akan terbuka juga. Sepandai-pandainya kita menutupi kebusukan akan tercium juga. Itu seperti itu. Inilah jamaah sekalian, maka awala ya'lamuna di sini belum dibaca ya ini ya. Monggo ayat 77 sampai 78 silakan siapa yang baca. 7 ya. Iya, 77. Ada yang lain? Monggo. Nomor kira ayat kira 77 sampai ayat 77 sayang. 77 Al-Baqarah kan? Ya, Al-Baqarah betul. Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disebutkan nama dan asalnya dari Indonesia? Di Indonesia. Bunda Zuro dari Serang. Bunda Zuro dari Serang, Banten. Nih, Pak. Ya, monggo. Yang anaknya hafal Quran, Pak Yai, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun anak yatim, jadi TKI, bisa ngituin anak-anaknya. Alhamdulillah, barakallah. Monggo Bunda Zuro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Cuma sana situ Pak. Iya. Wa minhum. Sadaqallahul Yang ayat 78 wa minhum ummiyuna sudah ya. Oh iya. Sudah 78. Oh, iya. Oke. Terima kasih, Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Sadaqallahul azim Bunda Zura, luar biasa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna. Nah, ini sekaligus mereka ditegaskan oleh Allah ya. Diwelehno lagi sama Allah. Awala ya'lamuna, ya kan? Apakah mereka tidak tahu, ya
kan? Bukankah mereka harus tahu bahwa anallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya'lamu, maha mengetahui apa saja, ma yusirruna, apa saja yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linuna, apalagi apa-apa yang mereka terang-terangan ya, apa-apa yang mereka buka secara terang-terangan. Jadi yang dirahasiakan, yang ditutup-tutupi dari kitab mereka terhadap dari sifatnya Rasulullah SAW, Allah Maha tahu. Kelicikan-kelicikan orang munafik yang merahasiakan ya, taktik mereka, firasat mereka, atau apa ya, siasat mereka untuk menghancurkan dakwahnya Rasulullah, tentu Allah Maha tahu. Sehingga kemahatauan Allah itulah yang kemudian akan bisa mengantisipasi dari gangguan-gangguan mereka. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, ay ma yukhfuna wa ma yuzhiruna min zalika, ya kan? Jadi apa saja dari sifatnya Rasulullah, apa saja kebenaran-kebenaran ajaran Allah tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlakul karimah yang nanti akan dibawa oleh Rasulullah, yang mereka rahasiakan, mereka tutup-tutupi, pasti Allah akan membukakan pada suatu saat nanti. Dan itulah kemudian terbukti mereka sendiri membukanya ketika berhadapan dengan orang-orang beriman ya, dan disitulah Allah menunjukkan kebenaran-kebenaran itu. Ayat 78, wa minhum, nah, di antara orang-orang Yahudi, al-Yahud ya, di antara orang-orang Yahudi itu ummiyuna ya, awam, orang-orang awam, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis ya, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis ya. Di situ la ya'lamunal kitab, mereka tidak tahu sama sekali tentang kitab at-Taurah, kitab Taurat ya, sama sekali mereka tidak tahu kitab. Illa amaniya ya, akan tetapi ay lakinna amaniya ay akadziba, mereka pembohong-pembohong, para pendusta. Akan tetapi mereka adalah para pendusta. Tulquha min rusihim fa'tamiduha, jadi mereka itu mendapatkannya itu dari pimpinan-pimpinan mereka, hanya sekedar mendengarkan, hanya sekedar apa itu, kabar-kabar burung begitu ya, dari pimpinan-pimpinan, tapi dijadikan pedoman bagi mereka, dijadikan pegangan dalam kehidupan mereka, dan itulah yang membuat kesalahan besar bagi mereka. Nah, ini juga menggambarkan kepada kita jamaah sekalian, dengan adanya Al-Quran ini, marilah kita pegang teguh ajaran-ajaran yang benar, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah yang membawa rahmatan lil alamin, menjadikan Islam kita ini Islam yang kafah. Ini jamaah sekalian ya. Wa inhum, dan tidak ada bagi mereka itu ya, fi juhdidu nubuwatin nabiyyi wa ghairihi mimma yakhtalifunahu. Jadi mereka itu pada hakikatnya di dalam bantahan-bantahan mereka mengenai kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa saja yang mereka perselisihkan itu illa yadhunnun ya, aidzannan wala alimalahu. Jadi sebetulnya itu hanya apa ya, persangkaan saja ya, hanya opini-opini saja sebetulnya. Jadi apa yang mereka katakan, apa yang mereka bantahkan ya, yang berusaha untuk menghilangkan kebenaran-kebenaran itu pada dasarnya adalah hanya pengetahuan sesaat saja, hanya pengetahuan yang sifatnya tidak autentik ya. Maka dari itu jamaah sekalian, hati-hati di dalam menyebarkan dan menyampaikan satu kebenaran ya, jangan sampai yang kita sangka benar ternyata itu sesuatu yang salah. Kalau kita di Indonesia ini ya, sering kita dengarkan, marilah kita saring sebelum kita sharing gitu ya, dari WA kita, dari berita-berita yang kita dapatkan ya. Maka di dalam surah Al-Hujurat yang populer itu ya, itu disebutkan idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi ketika datang satu berita yang tidak jelas, maka marilah kita klarifikasi, kita tabayyun ya kan, fatabayyanu. Disitulah jamaah sekalian, sehingga sebagai seorang muslim dengan mempelajari Al-Quran ini mengajak kita, marilah kita pegang teguh kebenaran dengan dalil yang benar, dengan penjelasan-penjelasan yang sahih, yang jelas ya, dari para ulama kita, dari para
para kiai kita, guru-guru kita, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita ngaji selalu kita sampaikan ya nawaitu ta'allum wa ta'lim, ya kan, liridho illah. Jadi kita niat ngaji, niat belajar semata-mata untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, jamaah sekalian ya, Masya Allah. Ini hanya sedikit ya. Ini sudah sayup-sayup mendengar azan dari masjid kita di Surabaya. Ya, mungkin di Arab Saudi asar ya. Iya. Asar apa? Belum asar. Oh, belum azan ya. Azan di sini udah. Di Riyadh. Sekarang belum. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Ini di Surabaya. Apalagi nih jajan macam empat, Pak. Gitu ya. Iya, ini Surabaya Paling baru, akhir jajan, iya, Mas. baru ada Isya ini. Ya. Saya kira itu tadi ada yang tanya di grup ya tentang bagaimana hukumnya membunuh apa ya? Semut ya. Iya, bagus sekali ini pertanyaannya ya. Jadi satu sisi semut ini kan mengganggu. Jadi begini, pada dasarnya binatang apa saja yang sifatnya mengganggu dalam kondisi darurat boleh kita bunuh. Tapi dalam konteks itu kan dalam konteks maka binatang yang haram ya. Pada dasarnya itu awalnya kan dilarang untuk membunuh. Binatang yang dilarang membunuh itu juga diharamkan untuk kita konsumsi, untuk kita makan. Itu intinya di situ. Namun ketika itu harus kita bunuh, maka membunuhnya tidak boleh menyiksa. Ya, misalnya kita masukkan dalam apa ya? Apa itu minyak supaya nanti matinya lambat, tersiksa, itu jangan sampai. Di botol. Iya, di botol misalnya ya, kayak gitu jangan. Seperti maaf ya, walaupun tikus misalnya, ngapunten ya, itu kan boleh dibunuh. Tapi cara membunuhnya harus sekali mati, jangan sampai menyiksa. Jangan sampai menyiksa. Nah, itu pun niat kita jangan membunuh makhluk Allah. Kita membunuh satu penyakit, satu sesuatu yang membuat apa ya? Iya, membuat madharat, betul, seperti itu. Apapun binatangnya. Makanya arifku bil hayawan wajibun. Sayang kepada binatang itu termasuk kewajiban bagi seorang muslim. Ya, bahkan anjing sekalipun ya, walaupun air liurnya mughalladhah, najisnya ya, itu pun kita tidak kemudian kita sia-siakan, kita benci, kita musuhi, bahkan kita bunuh, itu dilarang. Hebatnya Islam di situ. Betul-betul menunjukkan bahwa kita ini rahmatan lil alamin, begitu ya. Jadi kalau misalnya semut itu terpaksa harus kita bunuh karena mengganggu, ya membunuhnya dengan cara yang bijaksana ya. Mungkin dengan cara sekali mati, gimana caranya ya, yang sekiranya tidak menyiksa. Ya. Saya kira itu bunda-bunda, dan juga di sini mungkin ada Ustadz Ibad atau Ustadz-Ustadz yang lain, nggih. Terima kasih banyak. Ini juga sifatnya ngaji bersama. Ya. Ngaji bersama, jadi saling mengingatkan, nggih. Mudah-mudahan di sini malam Jumat di Indonesia ini merupakan malam yang penuh barakah ya, untuk Bunda siapa? Bunda Maimunah yang sudah di Indonesia ya. Ini sudah beberapa kali inbox di Facebook kami. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga ya, sampai di Lombok ya, sampai di Indonesia. Dan kita doakan mudah-mudahan yang masih di Arab Saudi diberikan kesehatan ya, kelancaran ya, dan juga segala macam ridu dan bebaya serta cobaan apapun dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, irhamna bil Quran washfa'na bil Quran wahdina bil Quran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wal wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyul hajat wa ghafiruz dzunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
اللهم اجعلنا في حياتنا بحياة طيبة ويسر لنا زيارة مكة والمدينة ووسع أرزاقنا رزقا حلالا طيبا مباركا للعبادة يا الله وتوفنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.